Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang serta sepanjang segala abad. Amin. Ikut ini apa? Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu ya Raja Surgawi, penghibur kebenaran yang hadir di segala tempat, serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, serta Sang Pemberi hidup. Datanglah dan tinggal di dalam hati kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami ya yang maha baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Katakan tangan. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Dengan tangan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Doa bagi Sang Tritunggal Maha Kudus. Terpujilah Engkau Kristus Allah kami yang membuat para nelayan bijaksana dengan mengirimkan Roh-Mu yang Maha Kudus, yang melaluinya dunia pun di jalannya mengasihi manusia. Kemuliaan bagi-Mu. Setelah kami bangun dari tidur, kami bersujud di hadirat-Mu ya Sang Maha terpuji, dan melindungkan padamu ya Maha Kudus. Lindungan para malaikat, kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Allah. Melalui Sang Theotokos, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Dari tempat tidur dan dari tidurku, Engkau telah membangkitkan aku ya Tuhan. Terangilah pikiran dan hatiku, dan bukalah bibirku, agar aku boleh memuji-Mu ya Sang Tritunggal Maha Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Allah melalui Sang Theotokos, kasihanilah kami. Sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Dengan tiba-tiba Sang Hakim akan tiba, dan perbuatan masing-masing orang akan dinyatakan. Tetapi dengan rasa gentar kami berseru di tengah malam, kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Allah. Melalui Sang Theotokos, kasihanilah kami. 12 kali Tuhan kasihanilah. 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 Tuhan kasihanilah.
Doa kepada Sang Tritunggal Maha Kudus. Setelah bangun dari tidur, hamba bersyukur kepadamu, ya Sang Tritunggal Kudus, karena dengan kelimpahan kebaikanmu dan kesabaranmu, Engkau tidak murka kepadaku, orang yang lamban dan malas ini. Tidak pula Engkau hancurkan aku di dalam pelanggaran-pelanggaranku, tetapi di dalam welas kasih-Mu Engkau bangkitkan aku sementara aku tergeletak dalam putus asa, agar pada saat fajar aku boleh menyanyikan kemuliaan kebesaran-Mu. Kiranya Engkau sekarang menerangi mata pengertianku, bukalah mulutku untuk menerima sabda-sabda-Mu. Ajarlah aku perintah-perintah-Mu, tolonglah aku untuk melakukan kehendak-Mu, mengakuimu dari lubuk hatiku, menyanyi dan memuji nama-Mu yang Maha Kudus. Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kita pembacaan Alkitab ya, dan sambil renungan. Pak Yohanes bisa dimulai. Roma 6. Ya, jadi kita akan mulai ke pembacaan, cuman kita mulai dulu dari, kita sekarang membahas tentang baptis ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan baptisan? Nah, dari nanti ayat-ayatnya ke sini nih. Nanti saya minta dari Pak Yohanes untuk membaca dengan Pak Ferry itu dibuka dulu Roma 6 dan seterusnya ya. Jadi ada misteri di dalam Kristenan, itu ada beberapa banyak sekali misteri. Misteri itu apa sih misteri itu? Misteri itu adalah sesuatu yang terjadi yang tidak kita lihat, itu misteri. Kalau mungkin artinya agak berbeda dengan bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia ya. Kalau misteri kan menakutkan gitu. Tapi kalau misteri di bahasa Yunani itu apa yang terjadi tidak seperti apa yang kita lihat. Misteri itu. Kayak misteri atau Misteri, misterion, dari kata misterion. Jadi apa yang terjadi itu tidak seperti apa yang kita lihat. Atau sebaliknya, apa yang kita lihat itu sesungguhnya lebih dari apa yang terjadi. Seperti contohnya mujizat. Mujizat itu kok cuma ditumpangi tangan kok bisa sembuh. Nah, situ ada misteri yang bekerja di dalam yang tidak kita lihat. Itu namanya misteri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang misteri baptisan. Misteri baptisan itu kelihatannya dimasukkan dalam air, tetapi sebenarnya yang terjadi sangat atau lebih dari itu. Nah, segala sesuatu yang terjadi yang tidak kita lihat tetapi dikerjakan oleh Allah, oleh Roh Kudus, itu namanya misteri. Ya, jadi kita akan banyak sekali misteri-misteri ya. Tetapi kita akan membahas satu bab aja, yaitu tentang baptisan. Nah, jadi misteri itu ada contohnya misteri baptisan kudus, ada pengurapan, dan ada 7 kalau yang paling pokok. Nah, jadi baptis itu berasal dari kata Yunani baptismos, yang berasal dari akar kata baptiso. Baptiso itu artinya aku menyelam atau aku mencelup. Ini adalah sakramen kalau di bahasa Latin, sakramen atau misteri kalau bahasa Yunani ya. Jadi baptisan itu adalah sakramen atau misteri pertama masuk di dalam keselamatan yang telah dikerjakan Kristus, yang dialami di dalam gereja Kristus. Oleh iman kepada Kristus dan karyanya itu melalui kuasa Roh Kudus, orang percaya dijadikan manunggal dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan itu orang percaya dijadikan manunggal kepada Yesus Kristus. Coba dibaca Pak Yohanes dari Roma 6 ayat 3 sampai 11.
Roma 6 ayat 3 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, betul ya. Jadi dengan demikian bahwa baptisan itu artinya manusia lamanya dikubur bersama penguburan Kristus melalui penyelaman ke dalam air itu, dan manusia barunya dilahirkan bersama kebangkitan Kristus dari kuburan. Dari Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, jadi artinya baptisan itu ketika kita menyelam ke dalam air, itu kita mengubur manusia lama kita. Seperti Tuhan Yesus juga mati dalam kuburan, ya. Jadi dikubur. Kemudian 3 hari kemudian bangkit. Nah, ketika kita keluar dari air, itu kita bersama dengan Kristus dibangkitkan juga. Kemudian tidak mati lagi, kita akan hidup bersama dengan Kristus. Makanya kematian itu bagi seorang Kristen Ortodok tidak ada artinya sama sekali. Jadi orang mati itu Ada keuntungan. jadi tidak susah sama sekali, karena kita sudah masuk ke dalam keselamatan. Jadi kita sudah masuk ke dalam Yerusalem baru. Jadi mati atau hidup ya seperti tadi di Paulus ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya dalam Kristen Ortodok itu kematian bukanlah hal yang perlu disusahkan. Makanya mungkin orang-orang Ortodok itu kalau kemudian disiksa ataupun menjadi martir, dianiaya, itu nggak ada artinya, biasa saja. Karena sebenarnya kematian itu tidak ada artinya, justru malah akan Dipersiapkan di jalannya lebih cepat. Jadi ya karena keselamatan itu ketika sudah dibaptis itu Keselamatannya. yang menjadi masalah adalah ketika seorang belum dibaptis karena belum menyatu dengan Kristus, kepada Kristus itu. Nah, jadi kita lanjutkan jadi ketika ia keluar dari air itu, ini terjadi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja pada saat misteri baptisan itu dilaksanakan, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 13 Bapak Yohanes. 1 Korintus 12 Ayat 13. Nah. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh,
Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, ya, jadi kita orang Yunani, orang Yahudi, orang Jawa, orang Cina, ini satu-satunya kekristenan ini satu-satunya yang bisa menyatukan seluruh ras, seluruh warna kulit, yang bisa menyatukan semua manusia, ya satu-satunya adalah orang Kristen. Mungkin kalau kebudayaan lain, orang hitam dengan orang putih, ada perbedaan, wanita dengan pria ada perbedaan. Nah, di Kristen tidak ada. Jadi melalui baptisan oleh air dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam misteri itu, orang percaya mati bagi manusia lamanya dan dilahirkan dalam manusia baru, dan dia mengalami dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan dari air atau air baptisan dan roh, yaitu Roh Kudus yang bekerja dalam peristiwa misteri itu, sehingga ia dimungkinkan untuk melihat kerajaan Allah dan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba di Yohanes 3, Pak, ayat 3. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. 3 Yohanes mungkin ya maksudnya ya. Yohanes 3. Oh, Yohanes 3. Saya 3 Yohanes. Yohanes 3. Beda ya? Beda. 3 Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Ya. Baik, pembacaan firman Tuhan seperti sebagai berikut. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya. Jadi ketika orang itu tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak bisa masuk dengan acara Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksudkan dilahirkan itu ya dibaptis itu. Bukan soal tua mudanya ya, jadi Iya, jadi bukan soal tua muda. Nah, tetapi pengertian Nikodemus itu Nikodemus tanya kan, tanya gitu. bagaimana orang tua? Orang tua kok bisa lahir lagi? Ah, Nah, jadi nanti kalau Pak Ferry itu dibaptis, itu udah lahir sebenarnya. Lahir lagi. Bukan lahir lagi, justru itu kelahiran pertamanya, dan tidak akan mati lagi. Nah, ini yang dikatakan oleh Nikodemus. Nikodemus itu adalah orang Yahudi, tapi diam-diam dia percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau dalam ayat sebelumnya itu malam-malam datangnya ke Yesus itu. Karena kalau yang datang siang-siang nanti dibully oleh pemimpin agama Yahudi. ya. Jadi pemimpin agama Yahudi percaya Yesus, tapi dia diam-diam kan Malu-malu. Kepada Tuhan Yesus dan Gengsi. Ya mungkin jabatan nanti kalau ketahuan orang Yahudi lain atau imam yang lain bisa dipecat mungkin gitu. Makanya dia datangnya malam-malam kepada Tuhan Supaya Yesus. melihat orang. Daripada dilihat orang. Nah, karena oleh baptisan ini orang percaya dimanunggalkan dengan penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang lalunya Kristus menyelamatkan manusia. Maka orang percaya tadi disatukan dengan karya penyelamatan Kristus, sehingga ia menerima pengampunan dosa dan diberi karunia oleh Allah dengan Roh Kudus-Nya. Coba di Kisah 2 ayat 38, Pak. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya. Nah, sekarang Ibrani ini dapat tambahan ini. Orang yang dibaptis itu
nanti akan bersama-sama dengan orang-orang kudus yang sudah meninggal, yang dulu seperti Abraham, seperti ketemu gitu. Jadi nanti antara Yerusalem baru dengan surga itu dihubungkan. Jadi kalau orang-orang Protestan yang lain mengatakan Yerusalem itu surga ya, tapi Yerusalem itu bukan surga, tapi persekutuan orang-orang percaya yang tadi sudah dibahas tadi. Gereja. Ya, gereja, betul. Nah, kita lihat dari Wahyu 3 ayat 12 ya Bapak ya. Wahyu 3 ayat 12. Pak Hari. Wahyu 3 ayat 12 berbunyi demikian. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dan Allahku dan namaku yang baru. Nah, jadi banyak orang mengatakan Yerusalem baru itu surga. Itu bukan ya. Masa Yerusalem kan turun dari surga gitu. Kucing turun dari genting. Apakah kucing itu genting? Nah, itu kan Yerusalem baru turun dari surga. Jadi nanti antara Yerusalem baru dengan surga itu ada korelasi atau ada semacam jalan tol gitu ya. Artinya mungkin kalau Bekasi dengan Jakarta, nah itu antara surga dengan Yerusalem baru itu saling terhubung, tapi Yerusalem baru itu bukan surga. Nah, Yerusalem baru itu adalah tempat orang-orang kudus yang tadi sudah dibaptis, sudah percaya kepada Tuhan. Di situ. Ya, tetapi sudah menggunakan tubuh rohani seperti Tuhan Yesus. Jadi nanti kita itu akan dibangkitkan seperti kebangkitan Kristus itu. Ya, tubuh kita ini, tapi tubuh yang rohani, tubuh Kristus kan bisa menembus tembok, bisa terbang, gitu kan. Ya. Jadi di Yerusalem tubuh baru. Ya, tubuh Jadi di Yerusalem kita bukan pakai tubuh jasmani. tubuh Tubuh baru. Ya. bukan tubuh baru, karena nanti apa yang ada di dalam kuburan itu akan menyatu. Iya, maksudnya di Yerusalem tubuh dari orang yang udah bangkit. Ya, tubuh orang yang sudah bangkit, ya kayak Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus kan tubuh yang lama, tapi tubuh yang disempurnakan. Nah, gitu. Ya, jadi tubuh yang ada di Alkitab di mana ya, bahwa nanti orang-orang dalam kuburan itu akan bangkit gitu. Tapi ya jadi tubuh baru itu gini. Jadi Yerusalem itu cuma kiasan, nama doang Yerusalem. Bukan bentuk kota tapi persekutuan. Ya. Itu berarti Yerusalem itu nama persekutuan orang percaya yang sudah dibaptis dan sudah bangkit dengan tubuh yang baru. Ya, Gitu betul, kan? ya. Bukan tubuh jasmani lagi. Ya bukan. Ada hubungan dengan tubuh jasmani. Tubuh jasmani yang sudah diperbarui gitu kan. Jadi tubuh jasmani tapi yang sudah diperbarui, yang sudah direparasi. Manifestasi. Pokoknya seperti Tuhan Yesus itulah. Seperti Tuhan Yesus. Manifestasi. Seperti Tuhan Yesus itu. Pak Tuhan Yesus kan ketika belum mati, belum dikuburkan kan dia nggak bisa nembus tembok, nggak bisa kan. Sebelum bangkit belum ya. Ya. Tapi sesudah bangkit Ya, bisa kan. bisa terbang dia kan ke surga dan ini. Nah kita juga diumpamakan begitu kan. Ya, Kita kan, nanti sebelum kita mati itu awal kita dibangkitkan tubuh baru kan. tubuh baru tapi menggunakan tubuh yang lama itu. Kalau orang awam bilang arwah. Arwah kan Orang manusia bilang arwah. kalau arwah kan hanya rohnya saja, beda. Belum. Jadi nanti yang dibangkitkan itu Arwah tubuh. gentayangan. Ya, Beda. arwah gentayangan kan hanya roh jiwa yang sudah keluar dari tubuh kan, arwah itu. Jadi kalau manusia yang dibangkitkan itu antara tubuh dengan rohnya menyatu lagi, gitu. Makanya kemudian kalau orang yang disiksa kan merasa sakit, gitu kan. Kalau roh kan disiksa nggak sakit, gitu kan. Nanti kalau yang dibangkitkan adalah tubuh, nah ketika tubuh dibangkitkan yang apa bersama dengan Tuhan Yesus itu akan dibangkitkan menjadi
bersama dengan Tuhan, yang kejahat apa dihukum dan disiksa gitu kan, Dipisahkan lah pokoknya. ya. Nah, untuk Yerusalem baru lagi di Ibrani 12 Pak, Ibrani 12 ayat 22 ayat 22. sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Nah, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, nah, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. nah, kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi yang itu, yang saat ini Firdaus itu, Yerusalem baru itu, roh-roh orang benar yang sudah menjadi sempurna. Jadi sekarang Yerusalem baru itu sudah ada di apa namanya Firdaus itu, di pangkuan Abraham, Yerusalem baru. Nah, nanti ketika kita mati itu langsung bersama dengan Pak Abraham di Firdaus, belum surga ya. Jadi surga itu ketika nanti sudah pakai tubuh yang baru, yang sudah dibangkitkan, itu namanya surga. Jadi yang ada di surga ya baru Tuhan Yesus sekarang, karena yang menggunakan tubuh baru Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, makanya Tuhan Yesus dikatakan sebagai manusia sulung. Sulung itu kan yang pertama, manusia pertama. Jemaat anak sulung maksudnya? Jemaat anak-anak sulung itu yang sudah martir dulu. Nomor 1 awal perdana. Ya, berdarah jemaat anak-anak sulung. Ya kayak Bapak Abraham, Bapak yang ini. Awalnya pertama kali. Manusia pertama yang sudah menjadi sempurna, para martir. Gitu. Iya, kalau nanti kan menyusul Ya, setelah Yesus. Ya, setelah Yesus. Tapi nabi-nabi juga Duluan. sudah ada juga ya, nabi-nabi. Gitu. Abraham, Ishak dan Yakub ada di situ. Iya. Dan kita nanti akan mengenali sesuatu meskipun di dunia ini belum kita lihat. Contohnya ketika orang kaya yang masuk ke Tartarus ya, kan dia berdoa Bapak Abraham, dia langsung mengenal Abraham. Jadi kita nanti apa sudah langsung mengenal orang-orang nama-namanya gitu. Ternyata nama itu juga penting untuk kehidupan di dunia yang akan datang nanti. Jadi misalkan namanya Ferry, nama Yohanes, namanya Bowo itu ternyata tidak hanya pada saat kita di dunia ini. Nanti kita Terbawa ke sana. kita bawa Ada catatannya. Ya. Nah, satu lagi nih yang tadi Pak Bereran. Jadi ketika kita dibaptis itu nanti si Romo ini akan mendaftarkan nama kita di surga. Di list. Ya, jadi diminta didaftarkan. Nah, ini yang tapi ini baru didaftarkan ya. Jadi ketika kita Selebihnya kelakuan. dibaptis itu kita menerima benih keselamatan. Baru benih loh. Kalau mungkin kalau misalkan benih itu tidak kita pelihara, tidak kita sirami, Tidak akan berbuah. ya mungkin akan mati. Mati malah. Ya, makanya kalau di Kristen Ortodoks itu cara menyirami benih itu puasa, doa, terus ya sedekah itu. Cara menyirami benih supaya tumbuh dan berkembang, berbuah itu dengan doa, puasa, sedekah. Nah nanti semakin besar semakin kuat. Inilah fungsi dari doa, puasa dan sedekah. Nah, orang Kristen Ortodoks selalu rendah hati. Ya. Kenapa? Karena di dalam ajaran Kristen Ortodoks itu kan mempunyai doa sembahyang 7 kali sehari, kemudian puasa Rabu dan Jumat. Ketika kita tidak bisa menjalani itu, kita merasa berdosa kan? Nah itulah kerendahan hati seorang Kristen. Wah saya tidak berdoa 7 kali ini tidak bisa, cuma sekali aja. Puasanya Rabu aja nggak mesti. Apakah itu berdosa? Tidak.
meskipun kita tidak puasa, tidak ini, kita tidak berdosa. Makanya minta kasihan itu. Ya. Kasihan Ini, Pak. bagian dasar. Ya. Dengan Pak. Oh, Pak Hans, yang di grup ya? Di grup. Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Pondok Gede. Oh, Sama masih Kevin. dekat Kevin ya. Kenapa sama Kevin? Pondok Gede ini kan beda. Di Jatiwaringin. Oh, Jatiwaringin. Oh, Pondok Gede ini jatuh. Iya. Kalau Pondok Gede kan lubang buaya. Iya, Itu di Pulau Buaya. Itu lubang buaya. Bahaya. kita sama aja ya. Iya. Ya, nah, lanjut ini Pak. Jadi ini kita baru ngobrolin tentang baptisan. Baptisan. Ya. Jadi ketika kita tenggelam di dalam air itu kemudian bangkit, nah itu Yerusalem baru sudah kita dapatkan benihnya. Nah, ada yang mengatakan begini, kalau tidak dibaptis ortodok selamat nggak? Ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan selamat. Tetapi ketika kita dibaptis ortodok saja baru mendapatkan benih kan, dan kita sendiri aja belum tentu selamat kan, kalau benih itu tidak kita pelihara. Nah kita lebih baik terus terang saja daripada memberi janji-janji Atau yang mengabarkannya tidak benar. Iya, tadi mengabarkan tidak benar. Oh, pokoknya dalam nama Yesus pokoknya selamat gitu. Nah itu juga ya gampang saja kan. Jadi kita sebaik meskipun kemudian orang menjadi sulit menjadi ortodok ya memang kita harus memberitakan apa adanya. Itu tantangannya sih. Iya. Jadi daripada kita membohongi umat. Kenapa gereja ortodok? Karena gereja yang di awal pertama kali mengikuti dalam sesuai sejarah yang ada. Iya. Jadi kan kalau dari sejarahnya yang di luar ortodok kan sebenarnya ajarannya manusia. Jadi contohnya begini. Udah dimodifikasi. Nah gini, ini kan tahun 33 Masehi ini ortodok nih. Kemudian ada tahun 325 ada orang yang namanya Sempal, namanya Arius. Jadi dia keluar dari ortodok ini. Arius, ya kan? Awalnya. Arius kan nama orang ini. Makanya orang yang percaya kepada Arius namanya Arianisme. Arianisme ini dulu besar sekali ya Bukan seperti pengaruhnya. kerajaan juga dia, Arius. Dia mempengaruhi raja-raja, kaisar-kaisar. Bahkan Kaisar Konstantius itu terpengaruh oleh Arius ini. Nah, kan sebenarnya nama orang ini. Kemudian